Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai kita dengan rahmatnya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari pembahasan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang surat Al-Asr, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas salah satu ayatnya, yaitu wal asri, demi masa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sungguh berada di dalam kerugian. Dan ini jamaah sekalian dibahas oleh para ulama, khususnya para ahlu tafsir, yang mana menjelaskan kepada kita bahwa innal insana lafi khusrin ini adalah penekanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa manusia itu benar-benar terdapat dalam kerugian. Bagaimana kita tahu? Yang pertama, dari kata inna, dikatakan inna dalam bahasa Arab itu memiliki makna penekanan, taukid. Kemudian yang kedua, la fi khusrin, la yang berada di sebelum huruf fi itu berarti juga penekanan atau taukid, atau yang dikenal dalam bahasa nahwunya dengan lam al-muzahlaqah. Berarti sudah ada dua penekanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga dikatakan karena bentuk kalimat ini adalah bentuk jumlah ismiyah, yaitu bentuk kalimat yang didahului oleh kata benda. Dan ini dalam bahasa Arab kalau kita kaji, ini juga memiliki makna penekanan. Untuk itu jamaah sekalian, di sini ada 3 penekanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menekankan kepada kita bahwa manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Dan inilah dari beberapa faedah yang disampaikan oleh para ulama. Dikatakan kata manusia di dalam Al-Quran pasti konotasinya negatif, termasuk yang ada di dalam ayat ini. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Di dalam ayat lain misalnya, wa innal insana lakafur, sesungguhnya manusia itu kufur. Kemudian di dalam ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa manusia itu memang memiliki sifat dasar, itu tidak ingin patuh, sifat membangkang. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa semua dari kita itu termasuk orang-orang yang merugi. Untuk lebih memperjelas hal ini jamaah sekalian, kita kutip dari kitab Hasyiatus Syawi, kitab tafsir, jadi hasyiah dari tafsir Jalalain yang sudah kita ketahui secara meluas, yang mana dikatakan bahwa kerugian ini diartikan bahwa semua manusia nantinya akan merasa kerugian. Bukan sekarang, tapi nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, semua dari kita tanpa terkecuali itu akan merasa merugi. Bagaimana itu? Misalnya orang-orang yang belum menerima hidayah Islam itu akan merasa rugi. Kenapa dia tidak menerimanya? Kemudian juga ada orang-orang yang sudah menerima hidayah Islam, akan tetapi dia kurang taat kepada Allah. Mungkin ada kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan, larangan-larangan yang dia lakukan. Nah, inilah yang akan membuat dia menyesal, yang akan membuat dia merugi nantinya di akhirat. Kenapa pada saat saya di dunia saya tidak melakukan amalan-amalan, tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah yang akan membuatnya menyesal nantinya. Kemudian juga dikatakan bahkan orang-orang yang muslim, yang taat kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW juga akan merasa merugi. Kenapa? Karena dia merasa bahwa amalannya itu seharusnya lebih banyak dari apa yang dia bekali pada saat dia di dunia. Mungkin dia ahli tahajud, tapi dia merasa rugi. Kenapa? Saya mungkin memulai tahajud saya terlambat. Nah, inilah yang disampaikan oleh para ulama kita.
tentang maksud dari merugi. Jadi semua kita pasti akan merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan sampai kita merugi yang termasuk golongan pertama atau golongan yang kedua. Mudah-mudahan kita merugi karena amal soleh kita yang kita rasa belum cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini melanjutkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Tidak semua manusia berada dalam kerugian. Atau apakah kita ingin termasuk orang-orang yang tidak merugi? Nah, ini solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 rukunnya. Yang apabila kita lanjutkan ayat, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan selalu memberikan nasihat satu sama lain di dalam kebenaran dan memberikan nasihat di dalam kesabaran. Nah, ini 4 hal jamaah sekalian yang sebenarnya kita sudah tahu, akan tetapi maukah kita untuk mengamalkannya? Maukah kita untuk memahaminya terlebih dahulu? Nah, inilah yang harus menjadi catatan untuk kita semuanya, supaya kita tidak tergolong orang-orang yang merugi sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu tergolong hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.